pulha gadu-gadu. Nah, ini. Apa tuh? Pulha gadu-gadu. Jadi 50 gadu-gadu ini kira-kira apa namanya, benteng itu jebol. Nah, benteng besar. Amang Sukirman, kemana aja selama ini Amang? Pernah lagi nampak? Apa cerita? Ngaliling dapat Jepang kita, Bang. Sudah lama tidak bertemu karena banyak kesibukan saya, keliling-keliling urusan ya. Namanya saya kan duta organik Asia. Jadi saya keliling-keliling ke banyak tempat ya. Kemudian di Indonesia ya, Indonesia Timur. Ya, kemudian juga saya banyak jalan di Sumatera Utara, Tapanuli. Malam itu F21 ya kan, Formula H2O ya. Kemudian saya keliling ke Dairi, ke Simalungun dan lain-lain. Bahak mah Karijuan ya. Jadi dan Sidalia nih, bukan alasan. Ya sekarang kayak kita berjumpa lagi. Apa yang kabar daripada Pak Mudi di Bincang Lekirman hari ini? Ya, inilah dia. Justru itu kita mau tanya Pak Sukirman ini, Amang Sukirman. Apa yang dihasilkan dari dari perjalanan selama ini mengembara, berkeliling sampai ke Korea, sampai juga kemana kemarin, ke timur sana Pak, sampai ke timur ya? Ke Bali, ke Bali Jawa Timur. Ya. Jawa Timur ya. Cuma ini buku apa cerita nih? Buku apa ini? Jadi gini, saya mau ambil karena Bincang Lekirman ini kan lebih banyak menyoroti adat Batak ya. Iya. Ada buku ya. Bawa aku pulang. Bawa nau mulak ya. Jadi di sini danghea parukilan roholan sasadasa. Artinya apa itu? Tidak pernah kehidupan ini tidak pernah nasib itu cuman datang cuman satu. Biasanya ada rangkaian-rangkaiannya itu. Oh, berarti semuanya saling terpaut gitu ya. Terpaut dan terkait ya. Tidak adalah nasib parukilan itu hanya satu sebab. Pasti banyak kait-kaitannya. Saya mau sampaikan di sini Tuhita Pino Pernihala Batak. Kita mau pakai bahasa Indonesia lebih banyak juga hari ini. Dalihan Natulu itu ya harus betul-betul hafal generasi orang Batak. Terutama generasi muda ya? Iya, generasi muda. Jadi artinya yang disebut manat mardongan tubuh itu artinya satu darah, satu marga itu harus tahu betul siapa siabangan siadean itu kan. Itu harus betul. Nah, kemudian elek marboru ya. Kita sayang kepada boru kita, kepada yang mengambil adik saya perempuan ya. Karena dia parhobas. Nah, kemudian somba marhula-hula. Nah, ini semua status tiga ini ya. Ditambah memang kalau mau pakai suhini apang naopat itu kan dengan mardongan ya, sahuta ya, mardongan dengan meraja gitu. Nah maksud saya jangan jadi terbalik-balik adat ini gitu. Marboru ditulang misalnya, gabeoro marboru ini anak namburu. Jadi yang seharusnya pariban terbalik. Nah, ini di buku ini di buku Buana Mula kawan terjadi songni. Ya. Maksudnya kayak mana nih Amang? Jadi artinya kalau dalam tradisi Batak itu kan adalah wajar mengambil borunya tulang, itu pariban. Ada Sidon Dagu Dumora Guarna, anak boru. Penari bapaknya Jawa, ya Imam Prasojo. Bapaknya Jawa, mamanya Batak. Oke. Alai di Paiman nomor gadi bapak nih kan gabi Batak mah diadat kan. Nah, jadi si Don Daon ya menjadi nomor baju, menjadi anak gadis, menjadi penari. Alai belajar penari Bali bana. Oh, diceritakan di dalam buku ini. Pada suatu hari anak Namboruna. Anak Namburu si Donda ini. Iya. Jadi artinya anak Namburu kandung atau apa? Kandung. Jadi mamanya si Donda ini katakanlah boru A. Di sana bapaknya itu marga A, abang adik itu, kakak adik. Jadi kan Marito dia sama Mama si Donda. Nah, datanglah anaknya di sana, ketemulah di Bali. Nah, karena mereka ini sudah lama nggak ketemu dan sudah sekolah di Amerika, di Kanada, anaknya bagus lah, ganteng, ya. Dianggar-anggarkan, dia sangat-sangat penari Bali ini pun si Donda ini cantik. Cantik ya. Nah, jadi tapi tunggu dulu Pak. Ini novel atau dongeng atau? Novel. Tapi kejadian dong. Oh, ternyata. Kejadian dong. Oke. Ale di Samarkand betul. Oh, namanya Samarkand ya. Ale terjadi. Anak muda saling tertarik. Dan si laki-laki ini namanya si Martua Doli.
bos di satu perusahaan asing rapat di Pulau Bali. Di tekonya nari ini. Jadi di kontraknya adiknya nih sanggarnya, kalianlah nanti menjadi penari penutup acara. Tumago tuh halak, dong hita kan gitu kan. Itu tumago tuh hita, moladong do hita tuh amat tuh halak. Itu kira-kira kan. Jadi gara-gara bagusnya tarian Tambulilingan ini, tari Bali Tambulilingan warna, kisah bagaimana kumbang jantan dan kumbang betina berkejar-kejaran di taman bunga dengan liuk-liuk dan sensual, eksotis. Tapi halus lah dengan cari Tambulilingan warna tari naik. Itu tari apa itu? Dari tari Bali. Tari Bali. Tari Bali. Oh, hebat juga. Jadi istilahnya sensualon, songon terang sang jol memangi dong. Sur. Nah, jadi hati-hati. Masuk barang itu. Walaupun tujuan daripada tari ini adalah seni. Ya, dan halus. Alani halus netong. Ada pesan-pesan yang tersiar di situ ya. Gabi kira-kira tersirap lah moderni ibu tuanon si Dolion kan. Nah, jadi waktu lau mula kan alai itu netong dangdung na curiga kan. Di luar matu kamar mau ganti baju maka kata saya si sanggar itu pun kasih izin. Itonya itu, abangnya itu. Tapi terjadi mapulha magadu-gadu. Apa tuh? Mapulha gadu-gadu. Jadi mapulha gadu-gadu ini kira-kira benteng itu jebol. Benteng di sawah. Jadi mapulha gadu-gadu taluk tuk pambahenan. Itu udah Pak, memben guar di dalam bahasa Batak yang sangat halus. Tapi secepat itu Pak. Ya, alani dibilangnya, diingatkan memang, diingatkan. Unang itom doau katanya gitu kan. Ale tong do sibolis sibolis. Bahasa kayak sibolis salahon. Itu, song itu tong somalna ala sibolis kan. Saya juga jadi beli sini, jadi kambing hitam terus ya. Jadi alani ida bah. Jadi mapul hama gadu-gadu. Jala diulak kon menari terus. Menari terus. Berarti hubungan ini langgang terus, berarti berjalan terus mereka. Oleh sadari itu. Sadari itu tapi. Terjadi. Alai gabi ido mabain jea, ya. Nah, ini mabain jea. Nah, oleh sebab itu apa yang terjadi? Sehingga gabi suruh sarma paradatun di Batak tadi, ya. Gimana peralatan itu? Coba karena si Martua Doli memanggil Namboru sama Mama Sidonda. Iya. Sama inangnya kan? Iya. Sidonda manggil tulang sama bapaknya Martua Doli. Iya. Jadi terbalik ya? Jadi terbalik. Walah, Nah, ujungnya cerita gabi mar daging berbadan dua lah. Hamil ya. Nah, kita bilang lah begitu. Nah, jadi ya. Di sinilah mulai terjadinya situasi yang luar biasa. Di sini dramanya dimulai ya. Disitulah drama. Terus bagaimana perjalanan cintanya? Apakah mereka menikah, Amang? Ya, akhirnya misalnya begini ya, di dalam cerita itu kan bagaimana kata-kata di polha gadu-gadu, di bukbut taluk-tuk, di pajalang roha pangiburuon nasai manginoni sian tarian nani idanakin. Jadi gara-gara melihat tarian itu tadi, HP gabe sorok do muse sibolis, diulak ko muse mamalu tetabuhan gamelani, gabe diulak ko muse manari-nari. Wow. Jadi dari mulai sampai lewat jam tengah malam baru diantarkan pulang si Dondo. Di rok matu inung atu tu namburu nai. Nah dong udah nakini api unggunin. Nah saya gudang masih dia lihat. Akhirnya diusirlah, rusaklah ini semua tatanan persaudaraan. Diusirlah ini si Donda dari rumahnya dari Bali, tapi bertanggung jawabnya si Doli ini dibawa matu Jakarta, disewa rumah apartemen ala Karijo di Matong di Kalimantan. Jakarta Karijo lah, gajinya besar. Tapi adong nasu pinagaman, ada satu hal yang tidak disangka-sangka pada suatu hari, runtuh tambang di tempat kerja, meninggal Martua Doli. Oh, tunggu dulu Amang. Berarti orang ini kenapa lari? Berarti karena hamil tadi ya. Berarti mereka nggak menikah pada saat itu ya? Diusahakan si Doli itu dapatnya juga surat nikah. Surat nikah ya. Karena untuk keperluan kantor. Oh, jadi udah menikah,
Lahir anaknya apa yang meninggal si Doli ini meninggal setelah anaknya lahir? Kelihatannya ketika hamil. Oh, ketika hamil. Iya. Oh. Tapi sudah dibikin namanya Marlinda. Marlinda. Jadi dengan harapan anak itu bagus. Rupanya setelah hamil memang sehat. Setelah melahirkan sehat ya. Tapi setelah berbulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, rupanya anak ini cacat. Maaf, bibirnya tidak bisa tertutup, matanya payah berkedip, dan telinganya tidak bisa mendengar juga. Waduh. Jadi walaupun fisiknya, tapi dia sayang. Dia sangat sayang karena ini titipan daripada Tuhan. Walaupun banyak dulu yang menganjurkan supaya ini digugurkan saja, ya, tapi dia tidak mau, ini ada titipan Tuhan. Dan dokter yang merawat ini juga mengatakan bagus ya pesannya, tidak semua orang dipercaya Tuhan dititipkan anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kamu beruntung, Donda, Ibu Donda, kamu dipercaya Tuhan untuk memelihara anak yang berkebutuhan khusus. Iyalah, betul-betul. Jadi inilah saudara-saudara sekalian. Tapi memang dulu waktu masih kuliah si Donda ini di kampus, saya ada bawa kawannya kartu kuliah, namanya si Maru Wahal. Maru Wahal. Si Maru Wahal ini betul-betul PH3. Apa itu PH3 itu? Parhutah-hutahian. Oh, iya, Mak. PH3 di mana? Parhutah-hutahian. Pantang sebilang. Kalau di kampus pantang nggak ngomong, tapi muter-muter, nggak ketangkap ekornya. Gara-gara itu si Donda Penggarun. Gara-gara itu si Donda benci. Benci sama dia ini. Dia orang Batak, Mahile dia Batak, cakapnya jarang pakai bahasa Batak juga. Padahal kentalnya Batak ya bilang. Kentalnya Bataknya Parhutah-hutahian. Hanya sama si Donda ini dia ngomong Batak. Dia keras sekali mengejar si Donda supaya mau sama dia. Suatu hari mamanya si Maru itu mau meninggal, sudah sakit-sakitan, disuruhnya, kau sudah kawin kau Maru, ikut kawin dong, kalau tidak tunjukkan sama aku siapa calonmu. Jadi datanglah dia ke si Donda ini, minta menyembah-nyembah, tolonglah untuk sekali ini saja, mamaku mau datang ke Bali ini, nanti ku bilanglah kau pacarku, katanya. Kau aja aku mergabus, katanya. Satu kalau mau mergabus gabirodo gabus nasim. Air toh, pasti. Tapi dia menyembah. Setelah nanti datang mamaku udah pulang, mau kau campakkan aku segala macam, gak ada urusan sama aku, kata si Maru. Ujungnya maulah dia bersandiwara. Mamanya itu kan, rupanya mamanya itu dari kampung senang kali lah. Udah dibawanya ulos. Dibilang, aku sudah lama tidak pernah bikin ulos. Ini aku bikin sendiri. Di kampung. Sendiri ya? Dibikin pula di ulos ini. Donda Dumora. Disimpan inongoma ulos naibinain. Disimpan si Donda Dung terjadi kisah hidupnya yang pahit itu, ya kan? Udah hilang dia dari peredaran. Rupanya pada suatu hari dia diselamatkan oleh kawannya juga di Jakarta, menjadi pembantu di restoran kawannya itu, penari juga Bali. Nah, tapi rupanya ada grup WA orang itu, si Maru, si ini, si itu. Akhirnya dapatlah Maru itu mau mendapatkan si Donda ini. Roma, ya, datanglah dia ke Jakarta. Terkejut si Maru ini kan yang dulu ini kan itu. Dibilang si Maru, aku sudah tahu semua kisah hidupmu dari si Lilis, katanya doannya. Tapi aku sudah berjanji, aku akan membawa kau pulang dan anakmu juga. Jadikanlah itu anakku. Kata si Maru ini, aku sudah kuputuskan tidak kuliah lagi karena ibu sudah meninggal. Mati dong. Mati dibilangnya, tuh Habib tamat. Karena untuk kalau tamat aku mau kutunjukkan sama dianya. Ini ya pengorbanan anak Batak itu. Akhirnya dia jadi supir motor di Medan, bawa taksi. Dibawanya lah taksinya itu ke Jakarta untuk menjemput si Donda. Jadi waktu itu dia agak ragu karena dia memang dari dulu benci sama si Maru ini. PH3 kok katanya, Parhutah-hutahian, Sepanggaron macam. Tapi ketika dibilang si Donda begitu, bahwa sekarang sebelumnya banyak juga laki-laki suka sama dia. Cantik pula barang tua kan. Tapi tidak mau membawa anaknya. Nggak mau anaknya, mau mamanya aja ya. Anaknya itu nanti dititipkanlah ke panti asuhan. Itu yang dia nggak mau. Tapi si Maru ini bilangnya, "Utopok maho, saya jemput kau pulang," katanya gitu. Jadi larilah si Donda ke kamar. Lari ke kamar dia lama sekali. Jadi karena si Maru itu datang ke situ dengan adiknya si Doli, adik suaminya yang meninggal itu. Jadi dibilang Lai. Dibilangnya lah, Lai Maru, sudah saya tahu semuanya. Saya sudah izin kalau ini buru kaminya ini, kau sama kau yang mengurusnya. Jadi di toko kamarnya, akhirnya keluarlah si Donda tadi. Dibawanya lah ulos yang ada tulisannya dibikin Mama si Maru tadi. Terkejut si Maru,
Rupanya masih disimpan ulas itu. Das marsi haulan lah halaki natulu disi lima ujungnya buan aula. Inilah kira-kira. Ini cocok difilmkan ini ya. Jadi, Keren juga nih ceritanya ini. Ini film yang cerita yang ditulis oleh Bapak Dr. Pak Saud Polta Nababan akan dibahas ini nanti karena ini pemenang sastra Batak tahun 2023. Pemenang terbaik Indonesia. Begini ya, Rancagi. Jadi tanggal 21 nanti akan diulas di nasional Bonau Mulak dan Bincang Lekirman akan menjadi salah satu pembahas daripada buku ini. Omon abui upasahat tu sude pinopar ni halabatak gabi sursar ma'adat ala salap lakka salam mangalakka salap pangalaho aturan marburu tulang do gabi terbalik sianan tu buru ni namboru ya gabi sursar aturan hula-hula lai disi gabi terbalik marah hula-hula tu som sursar ada Batak. Jadi itulah saya katakan putra Batak, putri Batak harus paham mempelajari marga, tarombo, dalian natolu, akapadan, nah yang diajarkan oleh orang tua kita. Kira-kira gitu Pak menurut. Luar biasa ya. Ternyata memang Batak itu sastra Bataknya ini luar biasa, banyak juga novel-novelnya ternyata ya. Iya, iya. Torsa-torsa namanya ya. Iya, torsa-torsa. Iya, luar biasa. Demikianlah perbincangan kita sore ini dengan Amang Sukirman setelah sekian lama beliau tidak muncul di dunia per-YouTubean ini. Sekali muncul kita dapat oleh-oleh ini. Oke, buat teman-teman mau baca, silakan beli. Di mana belinya nih? Boleh dipesan langsung. Boleh dipesan langsung. Tokopedia bisa. Saud Poltak Tamunan ini bagus nih, keren ceritanya. Ya, jadi Pak Manurung, sebelum ada orang dangta tutup, bahak do aka napilit salah mangalaka seperti ini, amang bawa persinuan. Dan gue makatai kalau merbawa orang Batak kan? Boy doa. Mulai merbawa sonaria. Dan boleh mergait. Dan boleh mergait. Itu. Tapi di sini gabi persinuan. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya nih ya. Gabi Bonini bawa naik di mana? Wah, gawat. Gabi Muhammad ya. Udah Amang baca nih. Udah. Berarti nanti nanti makirap. Ya, nanti di episode berikutnya ini kita bahas nanti. Diceritakan sama Mas Sukirman nanti di sinopsisnya. Oke, demikian diskusi kami sore ini. Jangan lupa di like dan subscribe, di share juga. Oke. Horas, saya Bincang Lekirman, Sukirman, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah.